Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan gua. Kali ini gua akan membahas lagi-lagi cerita horor guys. Seperti biasa, sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalian menyiapkan dulu sebuah cemilan dan minuman kalian teman-teman, agar kalian enjoy mendengarkan atau menonton video gue ini. Oke, kita lanjut aja ke ceritanya. Ini ada sebuah pria yang bernama Jaki. 10 tahun mengabdi diri sebagai pengacara. Jaki merasa penat dengan beban kerja yang tidak berkesudahan. Kehidupannya mewah, namun jauh di sudut hatinya, Jaki tahu dia tidak gembira dengan kehidupannya. Karena itu, pria Malaysia ini mengambil keputusan drastis berhenti bekerja. Tanpa punya rencana selanjutnya, Jaki tiba-tiba pindah dari kota Kuala Lumpur dan memilih pulang ke kampung halamannya di Tumpat, Kelantan. Ketika mencari tempat untuk disewa, Jaki terpikat dengan sebuah rumah tua yang terletak sedikit lebih jauh dari tetangga, tapi punya pemandangan yang cukup mengagumkan. Mengira harganya mahal, Jaki terkejut saat pemiliknya hanya meminta uang sewa sebanyak 300 ringgit Malaysia, sekitar 1 jutaan kalau dirupiahkan teman-teman, per 1 bulan. Jaki langsung setuju dan pindah ke rumah tersebut. Seminggu kemudian, saya masih ingat pada hari saya masuk ada seorang tetangga yang membantu. Namun sebelum pulang, dia sempat meminta saya untuk berhati-hati. Ungkapnya, kata Jaki ini. Kata dia, rumah yang saya tempati itu ada penunggunya. Karena itu tidak ada yang pernah berani untuk menyewanya kecuali saya. Begitu ungkap Jaki teman-teman. Namun Jaki pun tidak ambil pusing akan hal itu. Meskipun terbit rasa takut di dalam hatinya, namun Jaki tidak ambil pusing akan hal itu. Meskipun terbit ketakutan di dalam hatinya tentang kata-kata lelaki itu. Apalagi Jaki ini tinggal seorang diri di rumah tersebut. Sebenarnya Jaki tidak seorang diri tinggal di rumah tua itu, karena dia juga membawa Kitty, Marshmallow, dan Antan. Mereka adalah kucing-kucing kesayangannya teman-teman. Untuk mengisi waktu luangnya, Jaki juga memelihara seekor kelinci dan ayam di halaman rumahnya. Setelah hampir 1 bulan tinggal di rumah itu, hidup yang disangka tenang mulai berubah menjadi mimpi ngeri buat Jaki. Ternyata kisah-kisah seram yang sering diceritakan oleh penduduk kampung mulai menjadi kenyataan. Pagi itu, Jaki menemukan 3 ekor kelincinya mati dalam keadaan menyayat hati, seperti diserang oleh sebuah hewan buas. Jelang maghrib, dia dan seorang pekerja yang berasal dari Indonesia bekerja membersihkan bangkai dan halaman rumah. Namun pekerja tersebut tiba-tiba bilang ingin pulang dengan wajah ketakutan. Saat melihat keadaan sekeliling, Jaki tidak menemukan hal yang aneh. Tapi ketika saya mau masuk ke dalam rumah, saya melihat seorang nenek tua sedang duduk di atas kursi meja makan. Hanya Allah saja yang tahu betapa takutnya saya saat itu. Tapi ia tiba-tiba hilang dari pandangan, ungkapnya teman-teman. Malam itu Jaki mengurung diri di dalam kamar.
ditemani 3 ekor kucing kesayangannya. Namun sikap mereka tampak aneh malam itu. Kucing-kucingnya tidak mau duduk diam. Mereka selalu berlari-lari ke arah pintu, seperti ingin keluar dari kamar tersebut. Waktu itu saya mendengar bunyi di dinding dan jendela seperti cakar sesuatu. Ketika terlelap, saya terbangun karena mendengar suara anak kecil menangis. Gangguan itu berlanjut dengan bunyi seperti benda melompat di atas atap rumah, atau seolah-olah ada sesuatu dilempar ke atas rumah. Begitu ungkap Jaki, teman-teman. Entah dari mana Jaki ini datang keberaniannya. Jaki pun keluar dari kamar tersebut. Dia ingin tahu dari mana datangnya bunyi melompat di atas genting rumahnya. Hanya mengandalkan lampu senter, Jaki berjalan ke halaman rumahnya dan melihat beberapa bayangan yang berlari dan lenyap dari pandangannya. Waduh. Jaki mencoba mengejar ke belakang rumahnya, tetapi kemunculan nenek tua yang dilihat sebelumnya ini membuat Jaki tersebut sangat ketakutan dan ia pun pingsan. Pandangan saya kabur dan semuanya jadi gelap. Setelah itu, apabila sadar, saya sudah berada di rumah seorang penduduk kampung. Katanya, pekerja yang berasal dari Indonesia itu menubuhkan saya sudah tidak sadarkan diri keesokan harinya, menurut Jaki tersebut, teman-teman. Meskipun tidak ada kejadian lebih seram terjadi di rumah itu, namun Jaki mengambil keputusan untuk pulang kembali ke Kuala Lumpur. Meski sebentar, pengalaman seram itu cukup membuat saya merinding. Seharusnya dari awal saya bertanya ke orang kampung tentang rumah itu, ungkapnya, teman-teman. Jaki pun sudah kembali ke Kuala Lumpur dan mungkin dia melanjutkan pekerjaannya itu, teman-teman. Dan rumah itu pun dikosongkan kembali setelah Jaki pindah. Jadi mungkin pelajarannya, lain kali jika kalian ingin membeli rumah, mengontrak atau apapun itu, sebaiknya kalian tanya-tanya terlebih dahulu mengenai rumah yang ingin kalian tinggali itu, teman-teman. Oke, terima kasih yang udah mau menyempatkan diri untuk melihat atau mendengarkan cerita gue ini. Dan yang belum berlangganan, coba untuk berlangganan yuk. Kenali gue lebih dekat dengan cara subscribe dan pencet tombol loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk komen dan like video gue ini, serta di share, teman-teman, agar keluarga kalian atau teman-teman kalian tahu bahwa ada gue di sini, teman-teman. Oke, terima kasih dan see you di next video. Gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.